HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Ku melihat dengan mata hati, ku mendengar bisikan hati, ku berkata dengan hati-hati dan berbuat selaras kata hati, dan berbuat selaras kata hati. Karena semua yang datang dari Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali tos kali ini dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Karena semua yang datang dari hati akan diterima dengan hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Karena semua yang datang dari hati kita terima dengan senang hati. Hai teman-teman homeschooling, dalam rangka memperingati Hari Raya Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, kami anak-anak Balisanti mengadakan persembahyangan bersama di altar Galeri Bukuku dan Butik Buku Gedong 3. Galeri Bukuku dan Butik Buku bagian Gedong 3 setelah Himri Hindu Micro Library. Saya Widi Puspitarani, inilah Jelajah Tanpa Kata menganyam mozaik budaya. Cerahnya hari memeluk sanubari, Sang Saraswati bersana dalam hati. Marilah kita memuja Saraswati, manifestasi ide Sang Yang Widi, turun ke bumi bersana di nurani. Sang Weda suci memeluk hati ini, Sang Weda suci memeluk hati ini. Pemirsa HiTV, inilah hot HiTV on the spot Yodalan Saraswati dari Tapak Siring. Kita saksikan Jelajah Tanpa Kata menganyam mozaik budaya. Lakukan tangan, karmani jiwani, puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani, agar Weda suci jadi haluan hati, agar Weda suci jadi haluan hati. Sobat Hindu Dharma, kita jumpa lagi dalam Hot HiTV on the spot. Hari ini Somo Paeng Sinta bertepatan dengan Hari Banyu Pinaro. Umat Hindu Nusantara biasanya melaksanakan penyucian diri atau melukat di sumber air suci, biasanya seperti pantai atau sungai. Nah, kali ini saya sedang berada di Pantai Ketoy Gugur. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti Jelajah Tanpa Kata menganyam mozaik budaya. Cerahnya hari memeluk sanubari,
tuliskan puisi ini untuk memujamu yang kawi. Ku lantunkan nyanyian api di bawah kakimu. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam Wartam Teranyar. Hari ini menjadi minggu terakhir pameran Ikonos Grafos yang tengah berlangsung selama 1 bulan penuh hingga 31 Maret 2022. Nah, kebetulan sudah hadir seorang pengamat seni yang juga seorang arsitek yang sudah datang berkunjung ke pameran Ikonos Grafos dan sudah melihat 33 karya yang bertebaran di area ini. Nah, langsung saja kita akan coba wawancara sedikit bersama Bapak Putu Gedes Yoga yang sudah hadir di Wartam Art Space. Gimana nih kesan pertamanya ketika sudah melihat berbagai karya Ikonos Grafos? Satu hal yang menarik sebenarnya, terobosan baru yang coba ditawarkan di dalam seni grafis ya. Dalam hal ini baligrafi. Jadi kalau selama ini kita mengenal seni tulis-menulis atau baligrafi dalam bentuknya yang relatif luas karena menggunakan aksara suci juga. Nah, karya ini kesan pertama yang bisa ditangkap adalah dia mencoba menawarkan sesuatu yang baru berbasis digital. Tetap berikonografikan huruf-huruf suci ataupun apa istilahnya bernuansa Hindu demikian, namun diungkap dengan digital. Ya. Tadi Pak Suyoga sempat menyebut tentang baligrafi. Nah, kalau dikaitkan dengan berbagai karya yang ada di pameran Ikonos Grafos ini bagaimana? Yang perlu digarisbawahi barangkali karya ini menawarkan sebuah terobosan baru demikian ya. Jadi dalam arti nuansa grafiknya yang memang kuat, nuansa grafisnya. Jadi huruf-huruf itu dicoba ditawarkan dengan nuansa grafis yang kuat. Kemudian nuansa seninya mencoba juga menggugah warna-warna baru, bukan hanya warna-warna yang bersifat klasik berbasis warna Bali, namun juga warna-warna yang merupakan kombinasi komplementer, gitu misalnya yang sifatnya pop. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda dalam ranah baligrafi. Ya, sambil kita berkeliling-keliling, Pak Suyoga, dari sekian karya yang ada di sini, yang mana nih yang paling menarik perhatian Pak Suyoga? Ya, nah ini menurut saya yang unik ya. Jadi dua karya ini, kalau yang di kanan ini mencoba tetap menampilkan nuansa maginya dengan 3 warna mendasar ya, putih, merah dan hitam ini. Nah, kemudian nuansa kuat di situ dengan warna yang kontras. Nah, kalau karya yang di sebelahnya ini yang cukup menarik ya, karena konsep pop itu justru sangat kuat tampil di sini dalam arti nuansa warna yang terinspirasi dari warna penghider buana tadi, penghider-hideran dicoba juga dikombinasikan dengan sentuhan-sentuhan baru yang pop. Gimana nih catatan Bapak melihat perbedaan mungkin dari artikulasi warnanya, komposisi, simbol-simbol yang ada dalam karya ini mungkin Pak? Ya, nah seperti yang diungkap tadi bahwa ini sangat bisa dikembangkan cukup luas. Jadi setelah dipahami nantinya dasar-dasar hurufnya, nantinya huruf ini dia menjadi tidak seperti kubis lagi seperti yang sekarang sangat kuat kubismenya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu anak-anak milenial, Pak. Nah, bagaimana kemungkinan karya-karya di pameran Ikonos Grafos ini di masa depan, Pak? Ya. Jadi sebagai ungkapan akhir barangkali yang menjadi kata kunci adalah karya ini sangat bisa dikembangkan dengan luas sebagai sebuah karya terapan demikian. Seni terapan. Pemirsa HiTV Channel 3, demikianlah tadi wawancara on the spot kita dalam program Wartam Teranyar. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Dan bagi pemirsa yang masih penasaran, silakan kunjungi Wartam Art Space Jalan Kota Selatan 29A Denpasar hingga penghujung Maret 2022 nanti. Salam damai, Channel 3. Aku tulis puisi ini untuk memujamu yang kawi. Ku lantunkan nyanyian api di bawah kakimu yang widih. Ku nyanyikan seloka suci di antara langit
dan bumi, ku taburkan serada bakti di telapak kaki yang widih. Ku ingin seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan, namun sungguh sangat berguna bagi kehidupan alam maya pada. Menjadi apa yang paling ideal dalam hidup ini? Cendekiawan, ilmuwan, praktisi, atau menjadi siapa yang memberi makna dan kemanfaatan bagi banyak orang? Menjadilah seperti Toyani, wajah sederhana tanpa kemewahan, namun sungguh sangat berarti bagi kehidupan alam Mayapada. Karena heningnya Toyani seperti cerminan beningnya hati nurani. Saya Mia Gadewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan kita. Selamat datang era jurnalisme tatwa, dari lontar menjadi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Flash spesial mengulas insight Wartam tiap edisinya. Kali ini saya bersama seorang redaktur Wartam, Bapak Gede Suwantana, yang akan mengulas bersama Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagadmaya Hindu Dharma. Kita mulai dari cover dulu deh Pak Suwantana ya. Sini kok saya nggak paham ya kenapa ada seseorang yang menggenggam handphone. Kemudian ini tokoh siapa sih Pak? Ini tokoh Rahwana Dasamuka kan. Iya. Nah ini dengan latar belakang ini untuk menguatkan tema besar Jagadmaya itu. Jadi sosok Maya ya digambarkan Iya, dalam cover edisi 85 ini. Baik pemirsa, kita mulai dari halaman pertama ya. Bungklang Bungkling, sebuah rubrik baru ya, wajah baru Wartam 8 tahun, sebuah satir yang sangat bijaksana. Selanjutnya kita masuk di halaman ketiga, ada rubrik Ancak Saji tentang Jagadmaya. Gimana Pak Suwantana? Ya, saya mencoba menarasikan konsep Jagadmaya dalam dunia virtual Ya. dengan Jagadmaya yang dinyatakan di dalam hidup. Karena dunia virtual ini dinyatakan nyata ya, tapi di dunia yang berbeda. Nah sementara di teks kita memang dunia ini sendiri maya. Begitu kira-kira saya mencoba menghubungkan itu. Ya Pak, sepertinya dikuatkan juga dalam rubrik Candi Bentar di halaman 4 sampai dengan halaman 8 ya, tentang kisah Sang Dasamuka oleh Bapak Jelantik Sutanegara. Itu gimana Pak sebagai gambaran awal? Nah ini kan yang punya Dasamuka 10 muka itu kan Rahwana. Ya. Jadi banyak mukanya, yang muka seram, muka bijak, muka sinis, kemudian muka yang lain-lainnya. Nah tapi yang paling menarik ini mesti harus muka bijak. Ya. Kenapa? Karena untuk bermedsos di dunia maya itu kita mesti harus bijak. Jadi di situ kita. Ya, kita sepertinya sudah mulai menemukan titik terangnya juga ya. Jadi di halaman 7 salah satunya ada kolumnis guru besar pendidikan kita, Prof. Suda, pendidikan dari ujung jari. Selanjutnya kita juga akan menemukan rubrik Jawa Tengah di halaman 9 sampai dengan halaman 11, spiritualitas, citizen, dan netizen. Kita sudah masuk di rubrik Kori Agung sebagai intinya dari esensi majalah Wartam edisi 85, Dasamuka Jagadmaya Hindu Dharma. Bagaimana Pak Suwantana? Ya, ini sudah melihat dari bagaimana Dasamuka yang tadi itu dipraktekkan secara praktis di dalam kita bermedsos. Jadi bagaimana mestinya yang tadi kan bijak seperti apa, nah orang yang tidak bijak seperti apa. Jadi ada ini berhubungan dengan susila yang memang sedang menjadi sorotan. Kenapa mesti harus di dalam bermedsos itu mesti harus begini begitu. Ini diulas dengan sangat baik.
dalam Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Jadi Pak Wayan Soekarno juga merumuskan 3 hal penting dalam tulisannya ya. Jadi ada 3 wajah Manacika, 4 wajah Wacika, juga tak ketinggalan 3 wajah Kayika. Ya mungkin itu kan Dasamuka bisa berpikirnya mulainya, kemudian dari berkatanya, bertuturnya, kemudian dari actionnya langsung. Nah itu kan ada di dalam kita bermedsos itu. 3-nya itu larut di dalamnya. Nah, pemirsa, ada salah satu tulisan yang menarik di halaman 22 sampai dengan 23 dan kebetulan penulisnya langsung ya Pak Swantana tentang Metaverse Hindu. Pak Swantana bisa nggak disampaikan ke pemirsa HTV Channel 3 khususnya para pembaca sebenarnya apa sih yang ingin Bapak sampaikan di tulisan Metaverse Hindu ini? Metaverse kan sedang lagi diboomkan begitu ya, luar biasa gininya. Nah, kita sebenarnya diajak berselancar di dunia metrik ya, di dunia yang dengan menggunakan diri, tapi ada hal lain, avatar istilahnya. Nah, itu kemudian kenapa ada Hindunya di situ? Karena kalau kita merujuk ke belakang, banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Oh, ternyata ada orang yang mampu ketika belajar kedyatmikan itu bisa keluar dirinya dan dia berada pada dimensi yang berbeda, bisa mereka berkumpul. Nah itu kan ini sejenis metaverse, bagaimana mereka berselancar di dunia maya dengan prinsip avatarnya sendiri-sendiri. Nah itu. Jadi sejak dulu Hindu pun juga sudah memiliki metaverse ya. Dengan jalan yang berbeda gitu ya. Baik pemirsa, kita sudah masuk dalam rubrik Warta Manawa. Ada 33 menit luang rasa bersama Bapak Gusti Ketut Widana, Susila Medsosmania dalam webinar yang belum lama ini sudah dilaksanakan. Nah, seperti apa buah pikiran dan ide-ide dari Bapak Widana terkait dengan bermedsos yang baik ya, kita sebut majalah Warta menyebutnya Susila Medsosmania. Pemirsa temukan jawabannya di Wartam edisi 85. Pemirsa, di halaman 36 ada tulisan Pak Nyoman Dayuh, judulnya Maya Tattwa. Nah ini menarik karena berbicara tentang ciptaan tidak terlepas dari konsep maya atau maya dijadikan sebagai tatu itu sendiri. Bagaimana cipta ini muncul dari maya, dan ini bisa dihubungkan dengan medsos karena sesuatu yang tidak bereksistensi tetapi nyata adanya. Nah ini tentu menarik. Jadi Pak Mandayu juga menguraikan dari berbagai teks di dalamnya dan kemudian dikontekskan dengan situasi yang ada. Jadi ini sangat menarik. Pemirsa HTV Channel 3, untuk lebih detailnya para pembaca yang ingin membaca lebih lengkap bisa membelinya atau berlangganan dan datang langsung ke kantor redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar atau kunjungi agen-agen atau outlet terdekat di kota Anda. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Gede Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Penulis buku ibarat menggali batu kali, pembaca buku merangkainya menjadi candi, dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Saya Ibu Tusweka Oka Sugiarta untuk HTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada.
pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyikan puja-pujian Widih, nyanyikan. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, makna di balik nada yang telah mewarnai ruang dan waktu Anda. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyikan puja-pujian Widih, nyanyikan puja-pujian Widih. HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan.